Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait salah satu fitur yang ada di Canva, yaitu bagaimana menggunakan fitur menerjemahkan yang ada di Canva. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk share screen sejenak. Pertama, tentu saja kita masuk ke dalam Canva kita. Dalam hal ini saya sudah masuk ke dalam Canva saya. Kemudian seperti biasa, saya akan coba membuat sebuah desain yang baru. Saya klik buat desain, kemudian saya pilih yang presentasi. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan membuat desain awal di Canva. Ya, ini adalah tampilan awalnya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita tinggal eh, membuat desain di Canva atau saya mau mencoba mengambil template yang ada. Misalnya di sini ada fun for eh, fun education, misalnya yang ini saya klik saja. Kemudian saya contohkan terapkan seluruh halaman. Oke, kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Iya, sudah masuk 20 halaman ya. Ini halaman yang pertama, kemudian halaman yang kedua. Kita tunggu beberapa saat, masih proses Bapak Ibu rupanya ya. Masih butuh waktu untuk loading tampilan Canva-nya Bapak dan Ibu. Kita masih menunggu. Oke, di sini kita tunggu. Ya, baik, ini adalah tampilan eh, Canva-nya ya. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur terjemahan ya untuk menerjemahkan bahasa yang ada di presentasi Bapak dan Ibu. Saya contohkan seperti ini Bapak dan Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya, ini masih proses untuk membuka aplikasi di Canva-nya. Ini sedang loading Bapak dan Ibu. Oke, ya. Bapak dan Ibu, saya misalnya ingin menerjemahkan yang halaman yang ini. Caranya adalah saya beralih ke yang di sebelah sini, saya scroll ya, saya scroll sebentar Bapak dan Ibu. Ya, di sini ada nih terjemahkan Bapak dan Ibu pakai aplikasi yang ini ya. Saya klik terjemahkan, kita tunggu beberapa saat ya. Kita masih tunggu. Kemudian terjemahkan dari ini kita lihat menu apa saja ya. Kita biarkan otomatis mendeteksi. Kemudian terjemahkan kemana ya, ke bahasa apa. Di sini kan tampilannya bahasa Inggris Bapak dan Ibu ya. Maka saya bisa terjemahkan ke misalnya ke bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Oh, ini ada ya. Kalau sudah, halamannya halaman berapa? Karena saya mau halaman satu saja, maka halaman satu atau halaman saat ini. Kemudian di sini juga ada pengaturan. Saya klik pengaturan. Nah, ini perkecil ukuran agar fontnya sesuai, saya aktifkan. Kemudian ada eh, duplikatkan halaman saat menerjemahkan. Ini kalau diaktifkan maka yang asli dan yang sudah diterjemahkan kedua-duanya akan muncul. Tapi kalau ini tidak kita centang, maka halaman ini nanti langsung di translate begitu ya. Jadi yang muncul hanya halaman hasil translate-nya. Nah, kalau sudah saya kembali ke terjemahkan.
Lalu saya klik yang sini, Bapak dan Ibu. Terjemahkan. Saya klik terjemahkan. Kita tunggu beberapa saat. Iya, ya. Yang tadinya bahasa Inggris di sini sudah menjadi bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita contohkan lagi, misalnya ini Bapak dan Ibu, ya. Ini kita coba terjemahkan, ya. Bahasanya kita ganti misalnya jadi bahasa Bapak Ibu. Kita ganti misalnya bahasa Jawa misalnya ya. Kemudian halamannya halaman 3 saat ini, pengaturannya duplikatkan halamannya tidak perlu. Kita kembali ke terjemahkan, lalu klik yang terjemahkan. Kita coba, tadinya bahasa Inggris, nah, tulis topik utawa ide sampean. Ya. Nah ini jadi bahasa Jawa dan seterusnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, yang ini misalnya Bapak dan Ibu eh, menerjemahkannya hanya yang ini saja misalnya. Bapak Ibu klik saja yang bagian di sini, lalu terjemahkan misalnya ke mana ya? Bahasa Jepang misalnya. Ini kita pilih bahasa Jepang. Oke, kalau sudah kita terjemahkan. Oke ya. Jadi halaman ini sudah terjemahkan menjadi bahasa Jepang. Begitu cara menerjemahkannya atau kita bisa coba Bapak dan Ibu dengan menambahkan slide baru misalnya. Saya klik tambah, kemudian saya gunakan yang eh, Magic Write. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Kita coba gunakan yang Google Assistant. Masih proses Bapak Ibu. Oke. Eh, kita gunakan yang tulisan ajaib misalnya ini. Ini saya misalnya education on Amerika. Oh, usah. Pakai bahasa Indonesia aja. Pendidikan di Indonesia. Oke, kita coba buat. Oke, ini sudah ada Bapak dan Ibu tulisannya. Lalu, sekarang kita coba terjemahkan ini ke dalam bahasa yang lain. Misalnya, ini kita coba terjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau sudah, kita coba terjemahkan. Iya, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Bapak dan Ibu ya. Kalau kita lihat hasil terjemahannya, taruh Ibu. Ya, ini sepertinya panjang sekali ya. Oke, ya ini hasil terjemahannya Bapak dan Ibu ya. Nah ini yang tadinya bahasa Indonesia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan Bapak dan Ibu bisa atur ya. Atau misalnya semuanya dari awal sampai 21 ini kita mau terjemahkan ke bahasa yang lain. Maka caranya adalah saya ganti misalnya ke bahasa Cina mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Bahasa hmm, Korea misalnya saya ganti ke bahasa Korea. Kemudian terapkannya adalah saya klik semuanya ya. Semuanya saya ganti ke bahasa Korea. Selesai. Kalau sudah saya klik terjemahkan. Oke, kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Ya, semuanya sudah berubah menjadi bahasa Korea ya. Demikian Bapak dan Ibu eh, salah satu contoh bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa di Canva itu
ke dalam berbagai macam bahasa, tergantung kebutuhan kita atau keinginan kita. Terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.